Perkenalkan, nama saya Karnasi, NIM 191416908. Saya dari kelas A2 Pagi Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Manajemen Pemasaran. Bagian A. Nomor 1. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran? Saya menghadiri kuliah Manajemen Pemasaran sebanyak 12 kali. Saya menghadiri kuliah ini karena saya ingin menambah ilmu pengetahuan saya dalam bidang manajemen, terutama dalam manajemen pemasaran, di mana manajemen pemasaran mengajarkan serta memberi ilmu dalam strategi pemasaran, dalam memasarkan suatu produk kepada konsumen dengan cara yang baik dan benar. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa saja yang saudara peroleh dalam mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Tugas terstruktur yang pertama meringkas bab 1 materi manajemen pemasaran. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari materi video tentang pengertian manajemen pemasaran. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dari video yang ditonton mengenai manajemen pemasaran. Yang keempat, membuat video record dari 2 video yang ditonton mengenai materi riset pemasaran dan marketing research. Yang kelima, kuis latihan soal manajemen pemasaran. Yang keenam, membuat ringkasan dari beberapa video tentang periklanan dan artikel periklanan. Yang ketujuh, membuat video yang berisikan iklan suatu produk. 8. Membuat ringkasan tentang personal selling di Google dan YouTube. 9. Membuat video record sebagai personal selling yang menjual produk dengan menjelaskan suatu barang kepada konsumen. Manfaat yang diperoleh dari mengerjakan tugas terstruktur tersebut ialah tentunya mendapatkan banyak pengetahuan tentang manajemen pemasaran karena diberi latihan dan tugas yang mengasah kemampuan saya dalam memahami manajemen pemasaran. Nomor 3. Manfaat apa saja yang saudara peroleh dalam mempelajari manajemen pemasaran 1 melalui Google Classroom? Manfaat yang saya peroleh ialah pentingnya belajar manajemen pemasaran, karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Bagian B. Nomor 1. Jelaskan syarat teks iklan jika iklan ditinjau dari isi. 1. Alasan mendasar pentingnya belajar manajemen pemasaran. Karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. 2. Jelaskan syarat teks iklan jika iklan ditinjau dari bahasa. Beberapa syarat iklan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam iklan harus memiliki arti yang baik, mudah diingat dan mudah dipahami masyarakat luas. Bisa menggunakan kata konotasi namun mengandung makna yang baik. 2. Berisi informasi yang jelas dan padat. 3. Tuliskan tujuan iklan. Tujuan dari iklan adalah untuk membujuk atau mendorong orang lain agar menjadi tertarik untuk menggunakan suatu produk atau jasa, memberikan informasi kepada layak mengenai suatu produk, barang atau jasa, merek, perusahaan, ataupun suatu ide. Nomor 4. Tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Iklan sendiri dapat dibagi menjadi 4 berdasarkan isinya, yaitu iklan pemberitahuan, berisi pemberitahuan mengenai kejadian-kejadian tertentu yang baru saja terjadi. Contoh iklan ini yaitu iklan undangan reuni sekolah.
Nomor 2, iklan penawaran. Iklan penawaran berisi penawaran barang atau jasa. Iklan jenis ini dapat disebut juga sebagai iklan niaga. Contoh, iklan ini yaitu iklan makanan ringan di TV. 3. Iklan layanan masyarakat berisi informasi, sosialisasi, ataupun pencerahan bagi masyarakat terhadap topik tertentu. Iklan ini dibuat oleh instansi atau lembaga tertentu. Misalnya lembaga pemerintahan, contoh iklan ini ialah iklan pemilu. 4. Iklan peminatan. Salah satu contohnya ialah iklan lowongan kerja. Iklan ini ditunjukkan kepada orang yang diharapkan ingin bekerja sama dengan pihak tertentu. Nomor 5. Tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan media. Berikut adalah macam-macam jenis iklan yang didasari kepada medianya, yaitu yang pertama, iklan media cetak, yang dimana iklan ini sendiri akan dibuat dan dilakukan pemasangan dengan cara menggunakan teknik cetak, yang di dalam wujudnya iklan ini akan ditemukan pada sebuah majalah, baleho, poster, hingga stiker. Umumnya akan berlaku dalam waktu 3 bulan. Yang kedua, iklan media elektronik, yang dimana iklan ini akan menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, film, dan lain sebagainya. 3. Iklan film, yang dimana iklan ini akan dilakukan penampilan sebelum pada film utama, akhirnya dilakukan pengrilisan dan membuat film ini untuk dilakukan pemromosian sebelum film utama tersebut untuk diputar. 4. Iklan media digital, yang dimana penyebaran iklan akan dilakukan dengan cara menggunakan bantuan internet seperti pada website, banner, dan tombol, sponsorship, classified ads. 5. Iklan luar ruang, yang dimana adalah sebuah iklan yang pada medianya akan melakukan pencakupan daripada audiens yang akan berada di bagian luar rumah, dan biasanya iklan ini akan muncul dan juga terpisah dari media cetak. 6. Tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan. Jenis iklan berdasarkan tujuan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu iklan komersial atau commercial advertising, iklan korporat atau corporate advertising, dan iklan non-komersial atau public service advertising. Berikut penjelasan masing-masing jenis iklan tersebut. 1. Iklan komersil. Iklan komersil adalah iklan penawaran untuk memasarkan suatu produk atau jasa. Iklan jenis ini bertujuan agar orang-orang menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Iklan komersil bisa disebut juga iklan niaga. Iklan komersil sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu iklan strategis dan iklan taktis. Nomor 2, iklan korporat. Iklan korporat adalah jenis iklan yang bertujuan membangun citra suatu perusahaan guna membangun citra positif produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nomor 3, iklan non-komersil. Iklan non-komersil adalah iklan layanan masyarakat yang merupakan bagian dari kampanye sosial marketing yang bertujuan menyampaikan gagasan atau ide untuk melakukan gerakan demi kepentingan atau pelayanan masyarakat. 7. Coba Anda buat iklan tentang jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UPB agar masyarakat atau konsumen mau kuliah di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UPB. Nomor 8. Tuliskan fungsi media promosi. Fungsi media promosi pemasaran
Yang pertama, fungsi pengenalan. Mengenalkan produk atau jasa dengan memberikan informasi dasar kepada konsumen. Yang kedua, fungsi penawaran. Menawarkan kepada konsumen agar dapat mengambil keputusan untuk membeli produk. Yang ketiga, fungsi penjagaan konsumen. Menyediakan pelayanan untuk konsumen agar konsumen yang telah berlangganan tetap berlangganan seterusnya. Yang keempat, fungsi perbaikan. Melakukan upaya perbaikan kesalahan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Nomor 9, berdasarkan macam media yang digunakan, maka periklanan dibedakan menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Iklan media cetak dibagi lagi menjadi dua, yaitu iklan kolom, iklan baris. Iklan media elektronik dibagi menjadi 4. Yang pertama iklan radio, yang kedua iklan televisi, yang ketiga iklan film, yang keempat iklan internet. 10. Apa yang dimaksud personal selling? Personal selling adalah proses penjualan dari penjual terhadap pembeli secara tatap muka atau langsung dengan cara menawarkan dan menjelaskan mengenai produk dengan maksud untuk mempengaruhi seseorang untuk membeli. 11. Apa yang dimaksud dengan sales promotion? Sales promotion adalah salah satu tipe marketing yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru, menghabiskan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan. Perusahaan dan brand bisa memiliki peluang untuk kembali menarik perhatian konsumennya dengan melakukan promosi. 12. Tuliskan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan sales promotion. Alat-alat yang digunakan yaitu 1. Contoh atau sampel, yaitu memberikan produk contoh secara gratis kepada pembeli dengan harapan konsumen menyukainya sehingga tertarik untuk melakukan pembelian. Yang kedua, kupon atau voucher, memberikan sertifikat hak potongan kepada pemenangnya sehingga menghemat pembelian. Yang ketiga, premi, yaitu menawarkan barang dan dengan harga yang sangat rendah bahkan gratis. Yang keempat, tawaran uang kembali, yaitu tawaran pengembalian uang jika terjadi ketidaksesuaian antara produk dengan harga. Kelima, paket harga, yaitu produk yang memuat barang yang lebih rendah daripada harga biasanya. Yang keenam, promosi dagang, yaitu potongan harga pada setiap pembelian produk selama jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, pemajangan di tempat penjualan. Yang kedelapan, pameran dagang. Yang kesembilan, kontes, yaitu mengundang konsumen untuk ikut perlombaan. Yang kesepuluh, undian, yaitu konsumen diajak mengumpulkan label untuk kemudian diundi. 13. Apa yang dimaksud dengan publicity? Publicity adalah upaya pengaturan ruang editorial agar terpisah di ruang lainnya dengan semua media yang dibaca, dilihat, dan didengar konsumen atau calon konsumen suatu produk perusahaan untuk mencapai tujuan penjualan. Publicity merupakan bentuk hubungan dengan masyarakat sehingga memerlukan beberapa alat sebagai berikut. Sekian jawaban saya. Terima kasih.